Halo, perkenalkan saya Rosenda Rizky Amelia Manurung dengan NIM 080111 282 328 064. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan bilangan kompleks dalam fisika. Berikut ini adalah penjelasan dari materi tersebut. Salah satu penggunaan bilangan kompleks dalam fisika adalah kinematika. Misalkan posisi benda tiap saat dinyatakan dalam Z sama dengan 5 E pangkat I omega T, di mana omega adalah suatu konstanta. Tentukan laju, besar percepatan, dan deskripsi gerak benda tersebut. Yang pertama, laju gerak benda. Laju gerak benda adalah turunan pertama dari posisi, yaitu Z sama dengan 5 E pangkat I omega T. Kita dapatkan V sama dengan dz per dt sama dengan d per dt 5 E pangkat I omega T. Dari turunan ini kita dapatkan 5 5 I omega E pangkat I omega T. Karena tadi kita ketahui bahwa posisi benda Z sama dengan 5 E pangkat I omega T. Yang ini tadi kan ini ada 5 E I omega T, sehingga kita ubah, maka kita ubah atau kita ganti menjadi Z. Sehingga kita dapatkan I omega Z. Percepatan gerak benda adalah turunan dari kecepatan kecepatan atau turunan kedua dari posisi yang turunan kedua dari posisi ini. Sehingga kita dapatkan A sama dengan dv dv per dt sama dengan d per dt. Karena kita tadi sudah dapat turunan pertamanya tadi ini ya, 5i omega E pangkat I omega T. Jadi kita taruh sini 5i W omega 5i omega E pangkat I omega T. Dari turunan ini kita dapatkan negatif 5 omega kuadrat E I pangkat I omega T. Karena tadi kita tahu bahwa 5E pangkat I omega T itu sama dengan Z ini tadi. Sehingga kita ganti 5E pangkat I omega T itu menjadi Z. Sehingga kita dapatkan percepatan gerak benda adalah negatif omega kuadrat Z. Selain pada kinematika, penggunaan yang paling utama yaitu rangkaian AC. Di sini digambarkan ada sebuah rangkaian AC, ada V sebagai sumber AC, ada R adalah resistor, L adalah induktor, C adalah kapasitor yang dirangkai eh, menjadi seri. Di sini VR adalah tegangan pada resistor, VL adalah tegangan pada induktor, VC adalah tekanan kapasitor. Maka kita bisa dapatkan VR sama dengan IR. I ini adalah arus. VL sama dengan L DL per dt. D VC per dt sama dengan I per C. Sehingga kita dapatkan VC sama dengan 1/C integral I dt. Dengan I ada atau arus itu adalah I0 sin omega T. Di mana omega itu adalah 2πf. Bentuk arus dapat dinyatakan dengan bilangan kompleks. Jadi selain I arus sama dengan I0 sin omega T, kita juga dapat eh, persamanya in sama dengan I0 E pangkat I omega T. Sehingga dari VR yang tadi ini, kita ubah I-nya, VR sama dengan IR sama dengan, kita ubah I-nya menjadi ini tadi ya, R kali I0 E pangkat I omega T sama dengan RI. Terus eh, untuk VL-nya sama dengan L DL per dt yang tadi ini. Sama dengan L turunan dari I-nya I0 E
pangkat I omega T, kita dapatkan I omega L I0 E pangkat I omega T. Karena kita tahu tadi I0 E pangkat I omega T itu adalah I, sehingga kita ganti dan kita dapatkan I omega L I. Untuk VC-nya, tadi itu adalah 1/C integral dari I dt. I-nya kita ganti menjadi I0E pangkat I omega T, sehingga VC sama dengan 1/C integral dari I0E pangkat I omega T dt. Dari perhitungan ini kita dapatkan sama dengan 1/I omega C, 1 I 1 1/I omega C I0 E pangkat I omega T sama dengan 1/I omega C I. Tegangan total jika ketiga komponen tersusun seri. Kita tahu persamaannya V sama dengan VR tambah VL tambah VC. Kita tahu tadi kita dapatkan kalau VR itu adalah RI dan VL itu I omega LI, VC itu 1/I omega CI. Iya, I arus. Kita sederhanakan dengan I arus ini, kita keluarkan sehingga menjadi R plus dan juga untuk dari I ini yang I ini kita keluarkan yang omega L untuk yang PL dan 1/omega C untuk yang PC. Terdapatkan persamaan R plus I dibuka kurung omega L dikurang 1/omega C tutup kurung dikali I arus. Sehingga kita tahu kalau kita kalikan I dengan R dengan I arus ini sama saja kita dapat RI. Begitu juga dengan sebelumnya, begitu juga dengan ini. Kita kalikan dulu I dengan omega L, dapat I omega L. Kita kalikan lagi dengan I arus, dapat I omega L, I arus. Sama juga untuk yang ini kita kalikan dulu I dikali 1/omega C. Terus uh, kita kalikan dengan I arus, terdapatkan 1/I omega C I arus. Dari persamaan ini, kita dapatkan Z sama dengan ZI, di mana Z itu adalah R plus I ke kurung omega L dikurang 1/omega C. Itu dikurung. Sehingga kita dapatkan reaktansi induktifnya XL sama dengan VL per I. Kita tahu tadi kalau VL itu I omega L per I. Sehingga kalau kita bagi per I omega LI per I, sehingga I-nya habis, dan mendapatkan I omega L. Ya, I omega L. Nah, begitu juga dengan reaktansi kapasitifnya, kita dapatkan XC sama dengan VC per I. Sama dengan, kita tahu tadi kalau VC itu adalah 1/I omega C kali I arus. Kalau kita bagi dengan I arus, berarti I arusnya habis dan mendapatkan tinggal 1/I omega C. Ini sama dengan 1/I omega C. Kita sama dengan kita kalikan dengan I per I dan kita dapatkan negatif I per omega C. Besar impedansi atau nilai absolut yang kita peroleh adalah mutlak Z seri sama dengan akar dari R kuadrat ditambah buka kurung omega L dikurang 1/omega C kuadrat. Untuk rangkaian paralelnya, 1/Z sama dengan 1/R tambah 1/XL tambah 1/C. Kita tahu sama dengan 1/R tambah tadi ada hasil dari XL-nya itu I omega L, jadi 1/I omega L ditambah untuk X-nya itu kita dapat negatif I per omega C. Ditambah, sehingga ditambah 1/negatif I omega C. Yang pertama, kita akan menyederhanakan yang ini dulu.
Suku keduanya 1/I omega L sama dengan eh, itu kan sama dengan 1/I dikali dengan 1/omega L. Karena 1/I itu sama dengan negatif I, maka 1/I omega L itu sama dengan, berarti sama dengan negatif I omega L. Selanjutnya kita akan menyederhanakan eh, yang ini, yang suku ketiga ini. Yaitu 1/negatif I omega C sama dengan 1/I dikali omega C. Kita tahu tadi kalau 1/I itu sama dengan negatif I. Maka 1/negatif I per omega C itu sama dengan I omega C. Sehingga dari hasil penyederhanaan yang sudah kita lakukan, kita masukkan kembali ke dalam bentuk 1/Z. 1/Z sama dengan 1/R dikurang hasil dari ini ya, negatif I omega L ditambah I omega C sama dengan eh, kita keluarkan I yang dari I per omega L sama I omega C ini. Sehingga menjadi 1/R tambah I buka kurung minus 1/omega L tambah omega C. Sehingga kita sederhanakan lagi, Z sama dengan 1/R tambah 1 I buka kurung negatif 1/omega L tambah omega C tutup kurung. Kita kalikan dengan sekawan, yaitu Z sama dengan 1/1/L tambah I buka kurung minus 1/omega L tambah omega C dikali dengan sekawan ya. 1/R dikurang I buka kurung minus 1/omega L tambah omega C tutup kurung dibagi dengan 1/R dikurang I buka kurung minus 1/omega L tambah omega C tutup kurung. Besar impedansi atau nilai absolut yang kita dapatkan yaitu mutlak Z paralel sama dengan akar dari 1/R kuadrat ditambah nggak kurung minus 1/omega L tambah omega C tutup kurung kuadrat. Sekian penjelasan dari saya tentang materi penggunaan bilangan kompleks dalam fisika. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.